إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla. Faqad fazal muttaqun haitsu qala Allah ta'ala fi kitabih ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asal muslimin, Bapak Ibu jamaah salat Idul Adha yang kami muliakan, alhamdulillah, yang pertama dan utama marilah kita menghadirkan rasa syukur di dalam hati kita, karena sampai tahun 1447 Hijriah atau 2026 ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan tentunya nikmat Islam dan iman. Jika bukan karena nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada hari ini sebetulnya adalah hari yang biasa. Terbit dan terbenamnya sama dengan hari-hari yang lainnya. Tetapi karena dengan nikmat Islam ini kita bersyukur atasnya, kaum muslimin di seluruh penjuru dunia mereka mengistimewakan karena memang diperintahkan untuk diistimewakan. Bayangkan, kita diperintahkan sebelum berangkat ke tempat ini untuk mandi, untuk memakai baju baru atau baju terbaik, menggunakan minyak wangi, berangkat dan pergi dengan jalan yang berbeda. Bahkan diatur di dalam agama kita ini tata cara sholat Idul Adha berbeda dengan sholat Jum'ah. Jika sholat Jum'ah khutbah dahulu, maka sholat Idul Adha atau Idul Fitri maka sholat terlebih dahulu. Ini menunjukkan kepada kita betapa indahnya Islam, sempurna, paripurna. Dan hendaknya kita menghadirkan rasa syukur ketika bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah berfirman, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan hendaknya kalian bertakbir atas hidayah yang Allah berikan. Alhamdulillah, kita tidak menyembah sapi, justru kita akan menyembelihnya. Kita tidak menyembah matahari, bulan, setan, manusia, bahkan ada yang disembah, dan berbagai macam sesembahan selain Allah. Maka rasa syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan cahaya Islam dan sunnah ke dalam hati kita. Salawat beriring salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena melalui perantara beliaulah, jasa beliaulah kita mengenal siapa pencipta kita, tujuan hidup kita untuk apa. Sungguh ini nikmat yang besar. Banyak manusia yang mereka meluapkan atau memuaskan semua nafsunya, ternyata berujung dengan kebimbangan, kebingungan, dan mereka tidak tahu tujuan hidupnya. Walhamdulillah, kita dengan perantara Rasulullah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa bersolawat serta salam ketika nama beliau disebut. Kita bisa tahu tujuan hidup kita, kita bisa tahu cara beribadah yang benar, dan kita tahu apakah ibadah-ibadah yang diterima dan ditolak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentu wasiat terbaik adalah wasiat ketakwaan, karena ketika kisah Qabil dan Habil berkurban, di akhir ayat Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang diterima
Amal soleh seorang hamba itu adalah dari kalangan hamba-hamba yang bertakwa. Maka hendaknya bertakwa ini senantiasa menghujam di dalam hati kita, karena orang yang bertakwa pasti beruntung di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar ala ma hadana. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentu pembahasan kita di setiap Idul Adha adalah tentang manusia terbaik, bapak kita, millata abikum Ibrahim. Manusia terbaik yang mana Syekhul Islam sampai menyebutkan afdhalul khalqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makhluk paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia terbaik yang pertama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah manusia pilihan dan yang pertama kali akan mengetuk pintu surga. Dan Nabi Ibrahim tentu kita tahu beliau adalah Khalilullah. Ada dua kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim. Bayangkan sampai detik ini kita membaca, kita menyebut nama Nabi Ibrahim minimal sehari 5 kali, yaitu dalam tahiyat akhir ketika kita sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Subhanallah. Belum lagi kalau kita sholat sunnah, belum lagi kalau kita zikir pagi petang, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Subhanallah. Kita terus menyebut nama beliau. Begitu juga di dalam Al-Quran sampai disebutkan ada 60 kali lebih nama beliau disebut di dalam Al-Quran. Dan tentu ketika kita bersolawat setelah azan, ketika kita mengucapkan sholawat Ibrahimiyah, nama beliau juga akan kita sebut. Maka ini bukti dikabulkannya doa beliau, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang di kemudian hari. Masya Allah. Maka mari kita ambil pelajaran, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari kisah Nabi yang mulia ini, yaitu Nabi Ibrahim. Tentu kita ketika waktunya berkorban pasti akan mendengar kisah Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mengorbankan putra tercintanya satu-satunya ketika itu, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dengan sabar mereka pasrah, falamma aslama, ketika keduanya pasrah kepada Allah dengan ujian tersebut. Disebutkan di dalam tafsir, Nabi Ibrahim taat kepada Allah, Nabi Ismail anak yang saleh, yang halim, taat kepada bapaknya dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah ujian yang berat. Tapi ingatlah ma'asyiral muslimin bahwa ujian seringkali merupakan tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, bukan kebencian Allah. Jika saat ini kita sedang diuji, baik harta, fisik kita sakit, atau diuji dengan pasangan, dengan anak, dengan tetangga, dengan pekerjaan dan seterusnya, maka ingatlah orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, mereka diuji. Pelajaran yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa Nabi Ibrahim adalah pelopor tauhid dan beliau adalah orang yang betul-betul tulus dalam berkorban. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau harus rela dimusuhi ayahnya, bahkan kaumnya, diancam, dibunuh, dibakar hidup-hidup, bahkan diusir dari kampung halamannya. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim, kata bapaknya, apakah kamu tidak suka dengan Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? La ilam tantahila arjumanna, kalau kamu tidak berhenti berdakwah, aku akan rajam kamu. Wahjurni maliya, pergi kamu dari kampung sini, tinggalkan aku sendiri. Maka Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan sebuah ayat yang indah. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim mau dilempar demi mempertahankan keimanan, ketauhidan, tulus menyembah hanya kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan, api yang awalnya panas diperintahkan oleh Allah, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah kamu api dingin dan keselamatan untuk Nabi Ibrahim. Pelajaran yang kedua, ma'asyiral muslimin, setelah tauhid, maka kita harus rela berkorban demi tauhid ini. Maka Nabi Ibrahim beliau berkorban meninggalkan kampung halaman. Beliau berkorban untuk terus menjaga tauhid itu, senantiasa beribadah kepada Allah walaupun harus berpisah dengan keluarga. Maka jangan sampai kita hanya karena sakit kita mendatangi dukun, hanya karena takut dengan sesama makhluk kita berani menyetorkan sesaji, meminta kepada selain Allah, na'udzubillah min dzalik. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah pelajaran yang besar. Maka di antara pelajaran ketika beliau menyembelih putranya dan Allah ganti dengan sesembelihan, Allah tebus wa fadainahu bidzibhin adzim, maka ternyata Allah menyatakan Nabi Ibrahim lulus sehingga putranya tetap hidup, dan kita mengetahui bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara hakikat kurban yang akan kita lihat, satu demi satu nyawa melayang, darah mengalir, tidak lain semua itu adalah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi siapapun yang hari ini ketika menyembelih kurbannya sudah berkorban, renungkanlah di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 162. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, nusuki di dalam tafsir disebutkan adalah dzabhi, sesembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, betul-betul hendaknya ibadah kita tujukan murni kepada Allah. Di sisi lain ada manusia yang mengorbankan kerbau, kambing, bahkan ayam untuk ditanam di dalam tanah, untuk dilarung sesaji di laut, di danau, di telaga, untuk setan. Maka hari ini ma'asyiral muslimin, kita hadirkan hati kita bahwa kurban, bahwa ibadah itu lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis, walaupun sebagian ulama menyebutkan hadis ini lemah, ma'amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabba ilallahi min ihraqid dam. Tidaklah anak Adam melakukan amalan pada hari nahar yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mengalirkan darah. Maka siapapun yang hari ini menyembelih hendaknya betul-betul mengagumkan nama Allah ketika hendak menyembelih. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahumma hadza minka walaka, disebutkan dalam riwayat, ya Allah, kurban ini saya bisa beli, saya bisa beternak dengannya, minka, itu darimu ya Allah. Kita tidak mengatakan, ya Allah saya bisa nyembelih ini karena usaha keras saya, karena kerja saya, karena tabungan saya, karena pengorbanan saya. Tidak. Minka, darimu ya Allah saya bisa mendapatkan rezeki. Walaka, dan hari ini saya sembelih tidak lain aku tujukan hanya untukmu. Maka hendaknya direnungkan ma'asyiral muslimin ketika hendak menyembelih hewan kurban. Waliyadhkur ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Hendaknya menyebut nama Allah karena rezeki yang Allah berikan, yaitu berupa hewan ternak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali kepada tema bahwa ujian
itu ternyata tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan terbukti Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Di antaranya beliau lulus ujian, yaitu untuk menyembelih putranya, dan Allah ganti dengan sembelihan yaitu yang gemuk lagi besar. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, kata Rasulullah. Sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Rasulullah juga bersabda, man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan menimpakan ujian baginya. Maka jika kita kehilangan sesuatu yang kita cintai, atau kita gagal meraih cita-cita kita, atau kita sakit, bersedih mungkin saat ini, atau mengalami kesempitan hidup, jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berbaik sangkalah kepada Allah. Bisa jadi ujian ini adalah tanda cinta Allah kepada kita. Bisa jadi dengan ujian tersebut Allah ingin menghapus dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, menguatkan keimanan, ketauhidan kita. Senantiasa meminta, berdoa di sepanjang hari, di tengah malam, di sepertiga malam, meminta solusi kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sujud kita, sehingga kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai penutup, ketahuilah bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertemu langsung dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Apakah kita masih ingat kisah Isra dan Mi'raj? Ilas sama'is sabi'ah, di langit yang ketujuh. Bayangkan Nabi Ibrahim mendapatkan kedudukan yang istimewa. Beliau berada di langit ketujuh. Bahkan disebutkan di sebagian riwayat, beliau musnidun dhahrahu ilal baitil ma'mur. Ketika Nabi kita Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim sedang senden, bersandar di Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur adalah Ka'bahnya penduduk langit, sebuah tempat ibadah yang sangat mulia bagi para malaikat yang terletak di langit ketujuh, tepat di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim? Mari kita simak sebuah hadis yang sahih. Ketika Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim, beliau berkata, ya Muhammad. Awalnya beliau tidak mengetahui siapa ini. Ini adalah Ibrahim, Masya Allah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW ketika bertemu dengan beliau, Nabi Ibrahim berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, uqri'u ummataka minni salam. Tolong sampaikan salam untuk umatmu. Apakah kita pernah merasa mendapatkan salam dari Nabi Ibrahim? Dan ini pernah terjadi ketika peristiwa Isra Mi'raj. Wa akhbirhum annal jannata thayyibatut turbah. Kabarkan kepada umatmu, wahai Muhammad, bahwa surga itu tanahnya baik. Azbatul ma', airnya segar lagi manis. Wa annaha qi'an, tanahnya lapang kosong surga itu. Wa anna ghirasaha, dan tanaman surga itu ditanam di dunia dengan mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka mari kita perbanyak zikir, terlebih di hari-hari tasyrik ini, ayyamu aklin wa syurbin, hari untuk makan minum. Jika jenengan hari ini puasa, berdosa. Begitu juga hari tasyrik, tidak boleh berpuasa. Siapa yang puasa Daud, berhenti. Sebuah hari yang mana kita diperintahkan untuk berbahagia, makan dan minum, untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hendaknya memperbanyak doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jenengan makan, ingat doa ini. Jenengan sedang ngobrol dengan keluarga, bercandaria, ingat doa ini. Ini adalah diantara tafsir dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mereka diperintahkan
atau ketika mereka telah menyelesaikan ibadah haji untuk berdoa kepada Allah, di antaranya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara pelajaran yang bisa kita ambil bahwa Nabi Ibrahim jauh di sana masih sempat memberikan salam untuk kita, nitip salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka kita dikabarkan bahwa tempat terbaik adalah surga. Di dunia ini adalah tempat ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita sedang diuji. Tidak nyaman hidup di dunia ini. Maka ingatlah salam dari Nabi Ibrahim bahwa surga itu adalah tempat yang istimewa. Dan kalau kita ingin memiliki pohon di surga, maka senantiasa ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan kita tutup, dan hendaknya kita teladani Nabi Ibrahim. Kita dapati Nabi Ibrahim sangat banyak di dalam Al-Quran berdoa kepada Allah. Maka mari kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, beliau bukan hanya berdoa untuk dirinya, beliau mendoakan bapaknya, mendoakan anaknya, mendoakan negerinya. Kalau seorang ke Mekah bisa membeli semua buah, pasti semua orang mengatakan ini adalah dikabulkannya doa Nabi Ibrahim. Dan banyak sekali doa ketika setelah membangun Ka'bah, berdoa dengan Nabi Ismail, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya kita tiru Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Dan beliau adalah di antara bapak kita, nenek moyang kita. Dan beliau adalah orang yang pasrah ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita menjadi pribadi seorang muslim yang senantiasa taat sami'na wa ata'na ketika datang dalil, bukan beralasan, bukan mengedepankan perasaan atau hawa nafsu kita. Maka hendaknya betul-betul kita senantiasa aslama sebagaimana Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi wassalam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arzuqna al-ikhlas wal istiqamata wa husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma anzilna jannatal firdausi wa anta khairul munzilin ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum. Allahumma aslih waliya amrina. Allahumma aslih waliya amrina. Allahumma aslih hadzal bilad wal ibad wa wafiqhum lima fihi salahul islam wal muslimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum